Rudy adalah seorang karyawan swasta berusia 30 tahun yang tinggal di Jakarta. Ia bekerja di sebuah perusahaan jasa dan kerap kali harus berkomunikasi dengan klien dan rekan kerjanya melalui telepon. Selain itu, Rudy juga aktif di media sosial untuk keperluan pribadi dan profesional. HP miliknya yang lama mulai sering bermasalah, lambat, dan tidak bisa mendukung pekerjaannya. Suatu hari, HP Rudy benar-benar rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Menyadari pentingnya memiliki HP yang bagus untuk mendukung pekerjaannya, Rudy mulai mencari-cari model terbaru yang cocok. Setelah beberapa hari melakukan riset, ia menemukan HP impiannya dengan spesifikasi yang sangat memadai untuk kebutuhannya. Namun, harganya cukup mahal dan tabungan Rudy tidak cukup untuk membelinya secara tunai. Menyadari bahwa ia membutuhkan HP baru secepatnya, Rudy mulai mencari alternatif untuk mendapatkan dana tambahan. Salah satu opsi yang menarik perhatiannya adalah pinjaman online atau pinjol. Proses pengajuan pinjol yang cepat dan mudah membuatnya tertarik. Rudy memutuskan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang pinjol. Salah satu alasan utama Rudy mempertimbangkan pinjol adalah kecepatan prosesnya. Ia bisa mendapatkan dana dalam waktu 24 jam, yang berarti ia bisa segera membeli HP baru dan kembali produktif dalam pekerjaannya. Pinjol biasanya hanya memerlukan dokumen-dokumen sederhana seperti KTP, slip gaji, dan rekening bank. Ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan pinjaman di bank yang lebih banyak dan rumit. Selain itu, Rudy tidak perlu menyediakan jaminan atau agunan untuk mendapatkan pinjaman ini, yang membuatnya merasa lebih aman karena tidak perlu mempertaruhkan aset pribadinya. Proses pengajuan bisa dilakukan secara online, tanpa perlu datang ke kantor atau bertemu langsung dengan petugas. Hal ini sangat nyaman bagi Rudy yang memiliki jadwal kerja yang padat. Beberapa platform pinjol menyediakan simulasi cicilan yang membantu Rudy memahami berapa yang harus ia bayar setiap bulan. Ini memudahkan Rudy dalam merencanakan keuangannya. Meskipun Rudy menyadari bahwa bunga pinjaman online cukup tinggi, ia merasa bahwa manfaat dari memiliki HP baru segera akan lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Dengan pemikiran ini, Rudy akhirnya memutuskan untuk mengajukan pinjaman online. Setelah mendapatkan pinjaman dan membeli HP baru, Rudy merasa lega dan kembali produktif. Namun, beberapa bulan kemudian, ia mulai merasakan beban dari cicilan yang harus dibayar. Bunga yang tinggi dan biaya administrasi yang tersembunyi membuat total cicilan menjadi lebih besar dari yang ia perkirakan. Rudy mulai merasa kesulitan mengatur keuangannya karena sebagian besar penghasilannya habis untuk membayar pinjaman. Rudy mulai merasa stres dan cemas. Setiap hari, ia menerima banyak pesan dan telepon dari penagih hutang. Mereka menagih pembayaran dengan nada yang semakin mendesak dan mengancam. Ponsel Rudy berdering tak henti-henti, bahkan saat ia sedang bekerja atau beristirahat. Malam-malamnya diisi dengan kegelisahan, sulit tidur, dan mimpi buruk tentang hutangnya yang terus menumpuk. Situasi keuangan Rudy semakin tidak terkendali. Untuk menutupi cicilan yang semakin membengkak, ia mulai meminjam uang dari teman dan keluarganya. Namun, ini hanya solusi sementara yang membuat masalahnya semakin dalam. Pengeluaran bulanannya tidak lagi bisa dipenuhi dengan gajinya, sehingga ia harus terus mencari pinjaman baru. Penagih hutang dari pinjol semakin agresif. Mereka tidak hanya mengirim pesan dan menelepon, tetapi juga mulai mengancam akan mendatangi rumah dan kantor Rudy jika ia tidak segera membayar. Rudy merasa terpojok dan ketakutan setiap kali ada suara dering ponsel atau ketukan di pintu. Di tempat kerja, performa Rudy mulai menurun. Konsentrasinya terganggu oleh tekanan finansial yang terus menghantui pikirannya. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan pada diri Rudy, ia menjadi lebih pendiam dan mudah tersinggung. Stres yang ia alami juga berdampak pada kesehatannya, ia sering merasa lelah dan sakit kepala. Pada puncaknya, Rudy merasa tidak ada jalan keluar. Utang yang semakin membesar, tekanan dari penagih hutang, dan rasa malu harus meminjam uang dari teman dan keluarga membuatnya merasa putus asa. Rudy tahu ia harus melakukan sesuatu untuk keluar dari situasi ini, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia memutuskan untuk mempelajari pengelolaan keuangan dan membuat rencana untuk membayar hutangnya. Rudy mulai mencari informasi tentang cara mengatur keuangan pribadi dan membaca buku serta artikel tentang manajemen keuangan. Rudy membuat rencana pengelolaan keuangan yang terdiri dari beberapa langkah.
Rudy mulai memangkas pengeluaran yang tidak perlu dan fokus pada kebutuhan utama. Ia berhenti makan di luar, mengurangi hiburan, dan hanya membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Rudy juga mencari pekerjaan sampingan dan menerima proyek freelance untuk menambah penghasilannya. Ia mulai menawarkan jasa desain grafis dan penulisan konten di waktu luangnya. Rudy membuat anggaran bulanan yang rinci, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Ia berkomitmen untuk mematuhi anggaran tersebut agar tidak lagi mengalami defisit. Ia menghubungi pihak pinjol untuk menegosiasikan ulang cicilan. Ia berhasil mendapatkan perpanjangan waktu pembayaran dan pengurangan bunga. Kemudian Rudy menyusun daftar hutangnya dan memprioritaskan pembayaran pinjaman dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Ini membantu mengurangi beban bunga yang harus dibayar setiap bulan. Meskipun harus membayar hutang, Rudy juga menyisihkan sebagian kecil pendapatannya untuk ditabung. Ini membantunya membangun dana darurat yang bisa digunakan jika ada kebutuhan mendesak di masa depan. Rudy sadar bahwa untuk berhasil keluar dari jerat pinjol, ia harus disiplin dalam mengikuti rencana pembayarannya. Ia berkomitmen untuk tidak mengambil pinjaman baru dan tetap pada rencana yang telah ia buat. Setiap bulan, Rudy memastikan bahwa gajinya digunakan secara bijak sesuai anggaran yang telah ia susun. Setelah beberapa bulan bekerja keras dan disiplin, Rudy akhirnya melihat hasil dari usahanya. Dengan tekad yang kuat dan perencanaan yang matang, ia berhasil melunasi semua hutangnya. Rudy merasa lega dan bangga karena berhasil mengatasi tantangan besar ini. Dengan lunasnya semua hutang, Rudy merasakan kebebasan finansial yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi dihantui oleh pesan dan telepon dari penagih hutang, dan pengeluarannya kembali terkontrol. Rudy belajar banyak tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak dan berkomitmen untuk menjaga kestabilan keuangannya di masa depan. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi Rudy. Ia sekarang lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan menghindari pinjaman yang tidak perlu. Rudy juga berbagi kisahnya dengan teman dan keluarga untuk mengedukasi mereka tentang bahaya pinjaman online dan pentingnya perencanaan keuangan yang baik.